Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat. Dan pada kesempatan video kali ini gua bakal membahas seputar apa itu amoniak dan bagaimana caranya kita mengidentifikasi kadar amoniak yang berada di dalam tank. Selain itu juga gua bakal membahas bahaya amoniak terhadap ikan hias predator yang kita pelihara. Dan tidak lupa, gue juga bakal membahas bagaimana cara mengatasi amonia yang berlebih dalam suatu akuarium. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum lanjut jauh ke videonya, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya agar gue lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video tentang ikan hias khususnya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Jika kita berbicara mengenai amonia, satu kata tersebut sering sekali diucapkan oleh para pengkobis ataupun breeder yang berkecimpung di dalam dunia perikanan. Selain itu, kata amonia seringkali kita jumpai atau kita dengar ketika kita ingin mencoba memelihara ikan hias dengan baik dan benar. Selain itu, di kesempatan lain seperti pada pengobatan ikan, tentu kata pengendalian amonia sangat sering sekali diucapkan oleh orang yang memberikan tutorial. Lalu sebenarnya apa yang dimaksud dengan amonia? Apakah amonia memiliki bentuk fisik yang bisa kita identifikasi atau kita lihat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, amonia adalah senyawa yang bersifat beracun, tentu saja bisa membahayakan ikan hias yang kita pelihara di dalam akuarium. Penyebab utama terdapatnya amonia dalam suatu tank biasanya berawal dari kotoran ikan yang menumpuk di dalam tank, baik itu di dasar ataupun dalam filter. Selain itu, penyebab lain dari terdapatnya amonia dalam suatu akuarium adalah disebabkan oleh sisa pakan yang tidak termakan ikan lalu membusuk di dalam akuarium. Untuk mengidentifikasi apakah akuarium kalian memiliki kadar amonia yang masih di ambang batas atau tidak, biasanya gua menggunakan metode, lebih tepatnya dengan cara melihat di bagian dinding kaca. Jika suatu tank memiliki kadar amonia yang masih di ambang batas, indikasi pertama yang kita lihat di bagian dinding kaca di dekat permukaan itu tidak terdapat gelembung ya teman-teman. Berbeda halnya jika di bagian dinding kaca yang mendekati permukaan air terdapat banyak gelembung yang menempel, maka dapat disimpulkan kadar amonia yang berada di tank tersebut melebihi ambang batas. Selain itu, ada cara kedua. Biasanya gua melihat gelembung yang dihasilkan oleh percikan dari pancuran air di output filter. Jika kadar amonia melebihi ambang batas, gelembung yang dihasilkan oleh percikan air dari output filter akan cenderung lebih lama pecah dibanding dengan akuarium yang memiliki kadar amonia yang sedikit. Dan biasanya jika akuarium normal dengan kadar amonia yang sedikit, ketika terjadi percikan air dari pancuran output filter masuk ke dalam tank, cenderung akan lebih cepat pecah. Untuk waktunya berkisar antara 5-7 detikan. Dan jika lebih dari itu, gelembung yang dihasilkan dari output filter pecahnya semisal di waktu 8-12 detik, maka dapat disimpulkan bahwasanya tank tersebut memiliki kadar amonia yang melebihi ambang batas. Hal ini tentu bisa membahayakan ikan hias yang kita pelihara
di akuarium tersebut. Karena jika suatu tank memiliki kadar amonia yang di ambang batas, kadar oksigen yang terdapat di dalam tank tersebut akan sedikit berkurang. Indikasi pertama yang bakal kita lihat yaitu kondisi ikan yang lebih megap-megap dibanding dengan biasanya. Bahaya lain yang dapat ditimbulkan dari dampak kadar amonia yang melebihi ambang batas adalah ikan akan cenderung mudah sakit. Hal ini tentunya harus kita hindari karena jika ikan kita sudah terjangkit penyakit, tentu akan lebih berabe dan memerlukan waktu lagi dalam proses recovery yang panjang. Untuk mengendalikan kadar amonia di dalam akuarium sangatlah sederhana. Kalian bisa melakukan water change ataupun pergantian air secara rutin. Dengan demikian, kualitas air di dalam akuarium akan selalu terjaga dan bisa menekan kadar amoniak yang terdapat di dalam tank. Hal yang penting ketika kalian melakukan water change yaitu harus menyedot kotoran dan mencuci filter dengan bersih. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai beres, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.